Everyday blessings, berkat setiap hari. Principles of the Lord Jesus Ministry, prinsip pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes 9 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja." Seringkali orang mengaitkan penderitaan dengan dosa. Misalnya kalau ada orang yang sakit, diminta untuk introspeksi diri, adakah dosa-dosa yang belum diselesaikan? Hal yang sama juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika melihat ada orang yang buta sejak lahir, mereka bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Dirinya sendiri atau kedua orang tuanya? Sikap Yesus terhadap orang buta tersebut, Tuhan Yesus tidak menghubungkan kebutaan dengan dosa. Tuhan Yesus justru menghubungkan antara kebutaan dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui orang buta tersebut. Dari tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus ini kita belajar 4 prinsip pelayanan. Prinsip pelayanan yang pertama, unity. Sekalipun kita membaca dalam peristiwa ini, hanya Tuhan Yesus yang bekerja. Ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada orang buta tersebut. Namun Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pelayanan itu bukan hanya tugasnya, tetapi juga tugas murid-murid dan tugas semua orang. Demikian juga pelayanan di bidang pendidikan. Bukan hanya tugas pendidik atau tenaga kependidikan, tetapi juga tugas yayasan, tugas gereja, tugas masyarakat, tugas kita semua. Prinsip pelayanan yang kedua yaitu urgensi. Kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kata harus menunjukkan penting dan mendesaknya pekerjaan itu untuk dilakukan. Bukan hanya menyembuhkan yang merupakan pekerjaan penting, tetapi juga mengajar. Karena Tuhan Yesus sendiri selalu menggunakan peristiwa penyembuhan untuk mengajar. Dengan demikian, maka bidang pendidikan adalah pelayanan penting yang harus kita kerjakan. Tidak peduli besar atau kecil lembaga pendidikan yang dipercayakan kepada kita, semua harus dikerjakan. Prinsip pelayanan yang ketiga yaitu priority. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus memprioritaskan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Bagi seorang pelayan, pekerjaan tuannya harus diutamakan. Kalau kita diutus menjadi pendidik, prioritaskan pekerjaan pendidik. Prinsip pelayanan yang keempat, opportunity. Pada zaman Tuhan Yesus, kesempatan seseorang untuk bekerja itu terbatas. Hanya pada waktu siang. Ketika datang malam, orang tidak dapat lagi bekerja. Kesempatan Tuhan Yesus untuk melayani juga terbatas, hanya 3,5 tahun. Kesempatan kita untuk melayani juga terbatas. Ada masanya, ada periodenya. Gunakan setiap kesempatan yang ada sebaik-baiknya, supaya memperoleh hasil yang terbaik. Misi kita, bidang pendidikan adalah salah satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bergandengan tangan mengerjakannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan melayani dalam misi-Mu ya Tuhan. Bantulah kami untuk mengerjakan dengan giat dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.